Cuman untuk wilayah Sumatera Barat sepertinya Masjid Agung Al-Madani ini sepertinya layak untuk jadi barometer, untuk menjadi contoh untuk masjid-masjid yang lain. Khutbah Jumat, pengajian, yang paling mantap makan-makannya kayaknya nih. Ya, ini jarang-jarang kita temukan. Saya terakhir nih kesini sekarang nih, ya sebelum-sebelumnya, sekarang tadi Pasmanan ya, habis Jumat. Ini luar biasa ini. Jarang-jarang ada. Kalau di Bukit Tinggi paling nasi bungkus pulang. Kemudian stok nasi bungkus pun terbatas. Tapi kalau di sini kayaknya berlebih-lebih itu. Alhamdulillah. Dan tadi pengumuman Jumat, malam pun masih lanjut juga lagi. Masya Allah. Maka kita syukuri bahwa ini satu kenikmatan bagi kita. Meskipun masjid kita ini tidak di tengah kota kali ya. Kalau wilayah Sumatera Barat di pinggir lah tibanya kan. Tapi ini menjadi satu contoh bagi yang lain. Seperti tinggal di kota masjid ini rasanya. Maka Bapak Ibu, mari kita dukung. Rasa-rasa di ruangan tertutup bergema. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Dengan syukur kita bahagia. Sebanyak apapun materi yang didapat, kalau tidak bersyukur tidak akan pernah bahagia, tidak pernah merasakan kesuksesan dalam hidup kalau tidak bersyukur. Kenapa? Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Jadi Allah tambah nikmat bisa jadi dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Bisa jadi nikmatnya tetap 10, tapi yang 10 itu berkah. Berkah itu kebaikan. Jadi banyak hal-hal baik yang lahir dari 10 itu. Atau bisa juga secara kuantitas, 10 jadi 30, 30 jadi 50, tapi pada akhirnya mendatangkan kebaikan juga. Tapi kalau tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, Allah azab dia dengan nikmat tadi. Allah tambah dia nikmat. Awalnya 10 jadi 30, makin naik makin dia susah. 50 makin dia susah. Ketika kapan tidak bersyukur kepada Allah? Maka Bapak Ibu sekalian, kita selalu bersyukur. Syukur itu ditandai dengan amal soleh. Orang kalau dia bersyukur, dia akan beramal soleh. Kalau dibilangnya dia bersyukur tapi ternyata tidak semangat beramal soleh, ini berarti orang nggak bersyukur ini. Meskipun dibilang saya bersyukur, tapi kalau tidak semangat dia beramal soleh, dia bersyukur dia berarti. Maka Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan sangat banyak kepada kita. Cuman kita ini selalu melihat orang di atas kita dalam sisi perkara-perkara dunia. Makanya Nabi menganjurkan, hidup agar bisa bahagia, unduru ila man asfala minkum. Lihatlah orang di bawah kita. Ketika kita ada Honda, ada orang bersepeda, lebih susah pada saya. Ketika kita ada mobil, tidak pula bagus sekali, tapi ada orang yang naik Honda di bawah kita. Maka jangan lihat di atas. Kalau lihat di bawah, kita bahagia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita bersyukur, syukur kita ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Karena nikmat Allah jauh lebih banyak daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba Allah yang lemah, maka selalu kita menggantungkan semua apapun hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur hari ini masjid kita ini luar biasa. Saya Bapak Ibu mohon maaf ya, ceramah ini adalah keliling-keliling sedikit. Cuman untuk wilayah Sumatera Barat sepertinya Masjid Agung Al-Madani ini sepertinya layak untuk jadi barometer, untuk menjadi contoh untuk masjid-masjid yang lain. Khutbah Jumat, pengajian, yang paling mantap makan-makannya kayaknya nih. Ya, ini jarang-jarang kita temukan. Saya terakhir nih kesini sekarang nih, ya sebelum-sebelumnya, sekarang tadi Pasmanan ya, habis Jumat. Ini luar biasa ini, jarang-jarang ada. Kalau di Bukit Tinggi paling nasi bungkus pulang. Kemudian stok nasi bungkus pun terbatas.
Tapi kalau di sini kayaknya berlebih-lebih itu. Alhamdulillah. Dan tadi pengumuman Jumat malam pun masih lanjut juga lagi. Masya Allah. Maka kita syukuri bahwa ini satu kenikmatan bagi kita. Meskipun masjid kita ini tidak di tengah kota kali ya. Kalau wilayah Sumatera Barat di pinggir lah tibanya kan. Tapi ini menjadi satu contoh bagi yang lain. Seperti tinggal di kota masjid ini rasanya. Maka Bapak Ibu, mari kita dukung semua program-program yang ada dari pengurus kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir pada malam hari ini dalam rangka untuk mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi ma'indah." Orang-orang yang mereka berkumpul di rumah Allah, mengkaji, mentadabburi kitab-kitab, mentadabburi kitab Allah, maka Allah akan janjikan 4 hal kepada mereka. Yang pertama, Allah berikan sakinah, ketenangan. Bagi Bapak Ibu yang enggak tenang di rumah, belum juga mendapatkan ketenangan hidup, maka hadir di majelis ilmu itu tenang. Maka menjadi barometer hidup bahagia atau tidak. Seseorang ini dia udah mau belum? Udah bisa belum? Udah mampu belum? Dia duduk di majelis ilmu. Kalau belum bahagia berarti. Orang-orang yang di luar sana, pergi sana, pergi sini, bisnis sana, bisnis sini, kumpul sana, kumpul sini, meeting sana, meeting sini. Kalau belum ada waktu dia sekali sepekan saja untuk hadir di majelis ilmu, ini berarti orang belum bahagia. Makanya di majelis ilmu ini isinya orang tua-tuanya semua. Kenapa? Udah bahagia dia. Bapak Ibu dulu sibuk kan? Sekarang udah sering ke masjid kan? Dengar pengajian kan? Dengar ceramah di YouTube juga kan? Dengan mendengarkan wahyu, hati tenang. Orang susah dinasihati, tapi ketika diingatkan dengan qala Allah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, dia akan lunak. Hati ini akan lunak kalau dihadapkan dengan wahyu. Kalau hati ini dihadapkan dengan kalimat manusia, dia menentang. Tapi ketika dihadapkan dengan wahyu, maka dia akan tenang. Maka Bapak Ibu, kalau anak kita susah dinasihati, mungkin nasihatnya cuma dari kita. Coba pakai nasihat dari Allah, cuma pakai nasihat dari Rasulullah. Karena hati dia akan lunak dengan wahyu. Maka orang yang hadir di pengajian, Allah berikan ketenangan. Makanya mudah tertidur. Di rumah tidak bisa tidur, minum obat, suntik biar bisa tidur. Ketika di pengajian tertidur. Mungkin ini ciri-ciri ketenangan juga nampaknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau pengajian nih ada jamaah tertidur, itu bagi saya bonus tuh berarti. Bonus bagi dia. Mungkin selama ini payah dia tidur. Udah minum obat tidur, antimo masuk 2. Enggak juga tidur dia. Meskipun orang untuk obat muntah jangan sampai muntah, rupanya kan minum antimo tuh tidur orang. Udah masuk antimo enggak tidur juga. Datang dia pengajian tertidur. Ini berarti mantap. Tenang jiwanya kan? Karena ciri-ciri orang tenang jiwa ni katanya mudah tertidur. Maka nanti siapa yang tertidur ni jiwa paling tenang. Ustaz tidur, oh jangan, nanti enggak jadi ceramah kita. Allah beri ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah beri rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, diliputi malaikat. Malaikat hadir di sini Bapak Ibu. Cuma enggak nampak dia. Malaikat hadir di sini. Di samping malaikat rahmat, kemungkinan besar malaikat maut jangan-jangan hadir juga nih kayaknya. Kalau meninggal lagi pengajian kan husnul khotimah, ya nak? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, rawahu Muslim. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar agama, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang. Kalau mati dia dalam pengajian, mati dia menjelang pulang ke rumah dalam rangka untuk menuntut agama, belajar ilmu agama, Allah catat dia menjadi orang yang mati syahid, mudah-mudahan. Maka Bapak Ibu udah siap mati ini? Belum? Belum lagi ya? Kalau udah siap, bolehlah. Jemaah yang dimuliakan. Kemudian wa dzakarallahu fi ma'indah, Allah sebut namanya di sisi para malaikatnya, disebut-sebut nama orang yang pengajian. Itu pengajian, si fulan pengajian, si fulan pengajian. Maka jemaah yang dimuliakan, cara paling mudah masuk surga dengan hadir di majlis ilmu. Cuman selama ini kita belum begitu paham, tapi belakangan kita pun akhirnya paham, alhamdulillah. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain juga,
man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu kaji hajah taman hajatuhu. Kata Nabi, siapa yang dia duluan ke masjid dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran atau mendengarkan kebenaran, maka Allah catat baginya pahala haji sempurna. Mudah-mudahan kita yang hadir dapat pahala haji sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, materi kita malam ini yaitu adab-adab ke masjid. Tadi jamaah nanya, nanti malam Ustaz ceramah. Iyalah, saya bilang, kan saya yang khotib tadi. Kan sepaket. Apa judul Ustaz? Kita ringan-ringan aja Pak. Yang ringan-ringan pun kadang udah bingung juga kita, apalagi yang berat-berat. Apa judul Ustaz? Judul saya nanti adab-adab ke masjid. Kata beliau, cuman saya tidak hadir Ustaz, izin, saya ke Padang. Ayolah, nanya aja berarti. Jadi pembahasan kita malam ini adab-adab ke masjid Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita bahas ini? Karena kita paham bahwa tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, fa inna khaira biqa'al al masajid, fa inna syarra biqa'al al aswaq. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah apa Pak? Hah? Pasar. Oh, tidak paham semua. Mana lebih sering, di pasar apa di masjid? Ustaz, emang nggak boleh kita di pasar? Boleh. Bukan berarti nggak boleh. Para sahabat mereka banyak yang di pasar, tapi mereka mulia. Bukan masalah kita ke pasarnya. Apa sebab sampai Nabi mengatakan seburuk-buruk tempat pasar, sebaik-baik tempat masjid? Kenapa? Karena masjid ini tempat ketenangan. Orang di sini semua istirahat. Makanya Nabi Bapak Ibu ketika waktu sholat masuk, itu kan kalimatnya sama Bilal, arihna ya Bilal. Bilal, istirahatkan kami. Sholat tuh istirahat. Tidak ada tempat istirahat yang lebih tenang. Setelah tidur itu sholat. Maka kalau orang dia sholat bingung, dia sholat pengen cepat-cepat, dia sholat merasa tidak enak, berarti ini orang bermasalah. Sholat itu tempat di mana istirahat. Badan kita itu bisa sehat ketika gerakan sholat. Bapak Ibu, saya 4 bulan ini belajar PAZ namanya, pengobatan akhir zaman. Itu ternyata dari semua gerakan yang menyembuhkan badan itu adalah gerakan ketika sholat. Kalau gerakannya benar, kaki lurus menghadap kiblat, rukuknya lurus. Dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah, Nabi kalau ruku ada cembung berisi air, diletakkan di atas pinggangnya, di atas punggungnya, air tidak akan jatuh. Ini Bapak Ibu kalau saya cek satu-satu bapak-bapak, rukuknya ini lurus apa enggak nih? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Begini ya. Ini berarti bermasalah, maka berefek kepada kesehatan nanti. Kalau rukuknya lurus, bagus, berdirinya bagus, itu cukup untuk menyehatkan badannya. Makanya para sahabat dulu jarang sakit mereka. Sehat-sehat. Datang dokter dari Mesir dikasih ke Madinah, 6 bulan tutup kliniknya. Kalau sekarang makin banyak klinik, makin banyak rumah sakit, banyak orang sakit. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang kalau dia sholat itu dalam rangka untuk menenangkan jiwanya. Di luar pusing, stres, banyak masalah, ke masjid tenang dia, ya enggak? Cuman orang nunggu masalah dulu kayaknya ke masjid. Udah banyak masalah, pusing sana, pusing sini, ngadu sana, ngadu sini, mentok. Ujung-ujungnya Allah juga. Tapi kalau hidupnya belum ada masalah, lupa dia sama Allah. Makanya jamaah yang dimuliakan, orang kalau datang ke masjid, di masjid ini nggak ada orang bermaksiat. Di masjid bukan tempat orang bermaksiat kan? Di masjid orang pun sadar kalau dia bermaksiat bahaya ini, double dosanya. Di masjid orang yang datang ke masjid orang baik-baik. Di masjid tenang jiwa seseorang. Makanya sebaik-baik tempat adalah masjid. Adapun pasar, kenapa Nabi mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar? Karena di pasar itu banyak duit. Orang kalau sudah nampak duit, mau dia ustadz, mau dia enggak ustadz, bohongnya muncul. Ya kan? Makanya perlu betul nih, kalau mau uji kejujuran seseorang, kalau mau tahu tipe pribadi seseorang, kata Umar bin Khattab, pertama, coba mabit dengan dia agak 3 hari. Kemudian pergi perjalanan dengan dia juga 3 hari, safar dengan dia, tinggal sama dia, pergi safar dengan dia, uji dia dengan keuangan. Kalau bagus 3 waktu ini, berarti ini orang jujur. Itu kata Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Kalau ingin tahu tipe pribadi seseorang, coba tinggal sama dia paling enggak 3 hari.
kemudian bersafar dengan dia paling enggak 3 hari, yang pelit nampak pelit, yang pemarah nampak pemarahnya nanti itu. Kemudian coba uji dengan keuangan dia, jujur enggak, amanah enggak dia. Kalau iya berarti bagus nih orang. Jujur tuh diuji dengan 3 itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di pasar tuh banyak duit. Orang kalau udah banyak duit biasanya lupa sama Allah. Karena kata orang duit nih manis-manisnya beda sama madu. Begitu dia. Berapa banyak orang gara-gara berutang kan duit juga tuh, dia berbohong. Kata Nabi, kalau orang sudah berutang, innar rajula, kata Rasulullah kan, maka mulailah dia berbicara bohong. Kalau berjanji dia mengingkari. Di mana? Di pasar. Menjual sesuatu yang penting laku, yang penting duitnya masuk banyak, untungnya banyak. Bohong nantilah, penting bohonglah, enggak masalah. Kan di pasar itu semua. Orang lagi sibuk-sibuknya jualan, pas pula azan, nanti azan. Ini aja dulu, pelanggan jarang-jarang datang. Lupa, di mana? Di pasar. Cuman sahabat mereka banyak pedagang juga. Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Nabi pernah bilang sama Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, waktu itu dia kan sibuk berbisnis. Tokonya banyak, menutup toko. Kalau azan ditutupnya tokonya. Akhirnya ke masjid terlambat, bukan tidak sholat, tetap berjamaah tapi terlambat, rutin. Kata Nabi, kalau kamu begini-begini terus, nanti kamu masuk surganya merangkak. Bukan dia nggak sholat, dia sholat, bahkan dia berjamaah, tapi terlambat terus, sibuk terus dengan toko-tokonya. Akhirnya kata Nabi, nanti lama-lama kamu nih bisa masuk surga merangkak. Berarti kan bisa melalaikan. Sejak itu diperbaikinya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pasar, sahabat banyak di pasar, tapi mereka taat dan beriman kepada Allah. Bahkan mereka kaya dengan perdagangan mereka. Jadi jemaah, karena masjid ini tempat yang paling mulia, maka kita perlu perhatikan apa adab-adab ke masjid. Yang pertama, ada 16 atau 15 adab-adab. Yang pertama, adab ke masjid yang paling bagus, berwudu dari rumah baru ke masjid. Bukan berwudu di situ. Tapi bukan berarti salah berwudu di situ. Enggak ada hubungannya salah di sini. Ini cuman lebih utama. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kata Nabi, siapa yang bersuci dari rumahnya, berarti bersuci berwudu dari rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menunaikan kewajiban salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka setiap langkah yang dilangkahkan menaikkan 1 derajat dan menghapuskan 1 dosa. Jadi poin pertama, ketika kita ke masjid lebih afdal berwudu dari rumah baru ke masjid ketimbang kita berwudu di masjid, di tempat wudu masjid kemudian kita ke masjid. Lebih afdal dari rumah. Bukan masalah benar salah, cuman ini baik, ini lebih baik, ini baik, ini lebih baik. Jadi yang pertama adabnya yang paling bagus berwudu dari rumah. Cuman karena hadis tidak kita baca, summa masya, lalu dia berjalan. Kalau rumahnya dekat, normal 100 meter, 200 meter, lebih baik jalan kaki daripada naik Supra X. Cuman kondisi normal, lebih bagus jalan kaki ke masjid daripada naik kendaraan. Makanya ada Bapak Ibu dulu seorang sahabat, rumahnya agak jauh dari masjid, jalan kaki terus dia. Kata sahabat lain, kamu belilah kendaraan, masa jauh-jauh ke masjid? Kata dia apa? Nabi mengatakan berjalan ke masjid, maka saya milih jalan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sekarang kayak saya lah ya, kami tinggal di Bukit Tinggi, itu kan harga murah, harga tanah, harga rumah mahal-mahal sana tuh. Mau nggak mau ngontrak, ya kan? Kontraktor jadinya kita. 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Katanya yang kelima nanti punya rumah sendiri lagi gitu. Itu Bapak Ibu, kita kalau cari kontrakan, yang kita cari apa yang pertama kali? Dekat dengan masjid. Kalau sahabat ini nggak mau rumahnya dekat masjid, dia maunya jauh dari masjid, biar langkahnya banyak. Karena setiap langkah dilangkahkan menaikkan 1 derajat, menghapuskan 1 dosa. Kalau rumahnya misalnya 200 meter, ya kan? 200 kesalahan dihapus. Kalau 1 langkah 1 meter nih ya. Kalau 1 langkah itu kan, itu setengah meter paling nggak nampak. Kadang 30 cm pula, ya kan?
1 meter mau 3 kali langkah dia. Anggaplah 1 langkah 200 pergi, 200 pulang, 400 langkah kaki ke masjid. Sahabat ni pengen dia rumahnya jauh dari masjid, biar banyak langkahnya ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi dengan catatan normal. Kalau kayak saya rumah Bukit Tinggi, masa jalan kaki pula ke sini? Biar banyak langkah, patah lutut terakhir. Tak jadi pengajian, 3 hari 3 malam baru sampai. Itu kalau tidak ada penutupan jalan, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, lebih afdal jalan kaki. Kemudian badan juga sehat kan, banyak jalan kaki gitu kan. Sebenarnya tidak perlu banyak-banyak lah jalan pagi apa, asal ke masjid rutin 5 waktu, jalan kaki itu dah sehat kita tuh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah begitu. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, a'zamun nasi ajran ab'aduhum. Orang pahalanya yang paling banyak ke masjid ini adalah orang yang paling jauh rumahnya. Siapa yang rumah paling jauh di sini? Siapa Pak? Jangan lihat saya, kalau saya paling jauh lah di sini. Berapa kilo Pak? 5 kilo, 4 kilo. Jalan kaki apa naik Honda? Naik Honda lah ya kan. Itu tidak normal jalan kaki kan. Tadi catatannya normal. Rumah yang paling jauh itu pahalanya paling besar. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Perkara-perkara kecil. Cuman ini cukup penting ini. Itu yang pertama ya. Berjalan kaki, berwudu dari rumah. Itu poin pertama. Poin kedua, menjauhkan diri dari bau yang tidak sedap. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Man akalal basala awis thawma fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'azza." Siapa yang makan bawang merah, siapa yang makan bawang putih, jangan dekati masjid kami, karena malaikat terganggu dengannya. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih ini mana yang lebih bau, Bu? Kalau kita makan, kita gabung ya. Bawang merah masuk, bawang putih masuk. Nabi bilang bawang merah, bawang putih. Kalau dibandingkan jengkol, mana yang lebih ngeri? Mana yang lebih bahaya baunya? Jengkol atau bawang merah? Nabi nggak bilang jengkol. Mungkin tidak ada jengkol waktu itu ya. Mungkin bisa jadi. Adanya bawang merah, bawang putih. Jengkol produk kita nih kayaknya. Produk Minangkabau ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bawang merah, bawang putih itu sudah dicatat, dikasih catatan, apalagi yang lebih daripada itu. Kenapa? Di masjid ini kalau bau-bau, malaikat terganggu karena malaikat hadir di sini sholat. Dan yang lain juga seperti itu. Dan ini dikiaskan dengan bau-bau apapun. Entah itu bau rokok kita, entah itu bau entah apa yang kita makan sebelum itu. Makanya dianjurkan apa? Untuk gosok gigi. Dalam hadis Nabi, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisyiwak inda kulli wudu atau inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka setiap mau salat gosok gigi, setiap mau wudu gosok gigi. Makanya di dunia ini agama yang paling bersih itu Islam, Bapak Ibu. Gigi aja itu sangat diurus, apalagi di luar dari gigi. Gigi ini kalau saya lihat Bapak Ibu, paling enggak sehari 10 kali kita gosok gigi. Bapak Ibu pernah gosok gigi sehari 10 kali? Kalau pakai Pepsodent 2 kali cuman kata Pepsodent. Kalah Pepsodent. Cuman kalau pakai Pepsodent patah gigi kita nanti kalau 10 kali. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat kitab fikih, itu gosok gigi itu dalam beberapa keterangan tentang bagaimana sunnah Nabi. Gosok gigi itu nak, 1 pas mau masuk rumah, 2 pas keluar rumah, 3 pas mau baca Al-Quran, 4 pas napas bau, 5 pas kita bangun tidur, 6 pas kita mau wudu, 7 pas kita mau sholat. Itu dianjurkan gosok gigi itu. Cuman kalau pakai Pepsodent tadi, ini nggak bisa ini, ya kan? Rata gigi kita, belum tua lagi udah hilang. Maka dulu para sahabat Nabi, para sahabat pakai kayu siwak. Itu yang paling mantap. Bapak-bapak pernah beli kayu siwak? Hah? Pernah beli kayu siwak kan? Habis itu nggak lagi ya? Kering. Sama. Saya beli, ada tempatnya tuh, akhirnya agak lumayan lah dia, nggak cepat kering. Ada tempatnya tuh Pak. Jadi jamaah, dulu zaman sahabat, waktu zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah, terjadi peperangan kaum muslimin melawan orang kafir. Maka ketika itu dicek sama Umar bin Khattab, kok kaum muslimin ini perang nggak menang-menang? Biasanya kan menang terus. Makanya orang kafir tidak berani lawan umat Islam secara fisik. Dia beraninya cuma pemikiran, dibodoh-bodohi, budaya, pendidikan dirusak.
Tapi kalau lewat perang nggak berani. Karena umat Islam nih, dia kalau mau berperang tuh cari mati, bukan cari hidup. Terbalik sama orang. Kalau orang kan cari hidup kalau perang. Umat Islam enggak, cari mati. Kalau enggak mati nggak keren, biar mati syahid, gitu kan? Ngeri umat Islam nih. Makanya Barat hari ini mikir-mikir dia ganggu umat Islam. Takut dia. Jadi jamaah yang dimuliakan, dicek sama Umar bin Khattab. Ini kok nggak menang-menang ini? Biasanya menang. Rupanya dicek tahajud lanjut. Dicek sholat duha iya juga. Dicek puasa Senin Kamis, puasa. Ada satu yang ditinggalkan kaum muslimin, yang sebagian waktu itu, tidak semua, yaitu siwak, gosok gigi. Akhirnya Umar bin Khattab instruksikan, semua pasukan yang nggak punya kayu siwak, cari kayu siwak. Waktu itu jauh dari Madinah, tidak ketemu semua kayu siwak nih. Akhirnya kayu-kayu yang ada pokoknya kayu ada bulu-bulunya, itu ambil aja. Digosok gigi nih semua, menjalankan sunnah Nabi. Ketika itu pasukan musuh kan punya mata-mata, dicek pakai teropong. Wih, ngeri sekali orang Islam nih. Tidak cuman pedang yang diasah, gigi pun diasah. Akhirnya musuh jatuh mental langsung, menang habis itu, menjalankan sunnah Nabi. Mungkin bisa jadi di rumah tangga itu nggak harmonis karena jarang gosok gigi. Iya, saya bilang serius, menjalankan sunnah Nabi. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita itu tadi pakai gosok gigi ini nggak mungkin selalu kan? Itu iya juga karena udah biasa kan. Tapi kalau bisa kayu siwak nih kita beli juga nih. Makanya Bapak Ibu kalau pergi umroh kan nggak asing kan? Polisi-polisi Arab Saudi itu gini-gini nah gitu. Kalau orang yang nggak biasa ngelihat dia jijik. Makanya jangan salahkan kalau ada orang belum sholat dia gini-gini gitu kan. Itu sunnah Nabi. Cuman mungkin karena masyarakat kita tidak semua paham, ya dia agak-agak juga. Mungkin sebelum masuk pintu, jangan pula sufufakum, tolong uruskan gini-gini kan. Masyarakat yang nggak paham agak gimana? Apa imam ini gini depan kita. Kalau saya biasa aja. Mungkin dia ingin mempraktekkan. Cuman kan bisa juga sebelum masuk masjid kan bisa juga kan sebelum sholat juga namanya itu. Ini kita menimbang aja biar tidak timbul fitnah. Tapi pada intinya hakikatnya itu sunnah Nabi. Sebelum sholat gosok gigi pakai kayu siwak itu. Dan sehat gigi kita. Dan modal pun murah. Kemudian cuman itu tadi keringnya cepat. Makanya beli tutupnya nanti. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, bau-bau ini kalau bisa ke masjid diselesaikan dulu. Makanya kita berwudu, ya kan? Makanya kita bersih-bersih betul ke masjid ini, gitu ya. Itu yang kedua, adab yang kedua, menjauhkan badan kita dari bau yang tidak sedap. Yang ketiga, maka pakai wangi-wangian, khususnya laki-laki, sangat dianjurkan. Kalau ibu-ibu nggak boleh pakai wangi-wangian, kecuali yang ringan baunya. Makanya dalam satu hadis kata Nabi, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat biqaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Kata Nabi, siapapun perempuan yang dia pakai minyak harum, kuat sekali minyak harumnya, lalu kalau dia lewat di samping orang laki-laki tercium baunya, maka kata Nabi dia pezina. Meskipun zinanya zina kecil, Pak. Makanya Bapak kalau punya anak perempuan yang ngasih gadis-gadis yang kadang dia baru puber-puber itu kan, ya nggak puber juga sih, pokoknya udah biasa hari ini orang kan, yang perempuan-perempuan pakai minyak harum. Saya pernah sekali waktu itu Bapak Ibu mau masuk rumah, kan tepi jalan tuh ada anak gadis pakai Scoopy lewat, kencang-kencang, gitu. Udah lewat dia 20 meter, minyak harumnya masih tinggal juga di sini. Itu nggak boleh hukumnya itu. Makanya dalam satu riwayat Umar bin Khattab pernah ada perempuan dia lewat dekat Umar bin Khattab, wanginya kuat sekali, dipukul sama Umar bin Khattab, kepalanya pakai tongkat, dipukul sama dia. Kamu nih jangan kayak gitu lagi. Laki-laki nih kalau tercium dia wangi tuh, apalagi perempuan, maka nanti terganggu konsentrasinya itu. Nggak boleh itu, Pak. Kalau laki-laki nggak apa-apa, karena memang dianjurkan sekali laki-laki. Kan laki-laki ini pakai minyak harum orang pun nggak suka ya. Yang penting dompetnya tebal, itu baru suka perempuan. Ya Bu ya. Ya wajahnya nggak ganteng-ganteng nggak masalah, bisa dimaafkan dengan dompetnya, gitu kan. Kalau perempuan nggak usah kaya, yang penting cantik aja. Itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Itu pembahasan tersendiri dalam keluarga itu nanti, materi keluarga. Jadi dalam satu riwayat Ibnu Abbas, sahabat pakar tafsir, dia pernah lewat, Pak. Ketika dia lewat, itu yang ada orang mengatakan, ini yang lewat minyak harum atau Ibnu Abbas? Kayak gitu saking sukanya dengan minyak harum. Saya lupa pula bawa. Tadi saya bawa nih, mau jadi contoh kan, referensi. Saya belilah parfum yang kecil nih, namanya Ar-Rehab.
Itu bagus tuh, Arab asli, bukan duplikat. Harga 20.000 kalau di Bukit Tinggi. Tapi kalau yang enggak grosir nanti mau 30 jual orang. Tapi kita di sana kan ada yang grosir tuh. Beli satu pun hitungannya grosir. Itu 20.000. Itu kuat tuh, Pak. Saya paling suka Bakhur. Yang merek Bakhur. Agak kuning dia. Atau yang silver, itu putih, cocok untuk baju putih. Itu bagus. Kalau kita pakai yang non alkohol lebih baik. Kalau yang alkohol bagaimana? Kalau saya pribadi mengambil pendapat alkohol itu boleh. Setelah saya kaji, menurut yang saya simpulkan hari ini dengan beberapa alasan. Tapi kalau memang kita ambil yang non alkohol tentu lebih baik, karena keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Khuruj minal khilaf aula. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama tentu lebih baik. Maka kita pakai. Saya kalau sholat pakai yang non alkohol. Tapi kalau pai barale, baru pakai alkohol. Kadang juga yang non alkohol itu, Pak. Makanya kalau bisa di saku kita atau di tas kita ada parfum kecil itu, Pak. Bagi laki-laki yang selalu ke masjid, dia akan pakai minyak harum. Nah, sebagian masjid ada yang disediakannya di depan pintu tuh, parfum-parfum. Itu nanti dipakai sikit-sikit. Yang mau pakai itu. Itu sebagai tambahan saja. Tapi habis itu sekali aja, habis itu enggak lagi biasanya. Dicuri sama orang habis itu kan. Tapi kalau tempat kita insya Allah tidak begitu. Itu ya Pak ya. Makanya kita dianjurkan pakai minyak harum ke masjid. Ibu-ibu boleh, tapi yang ringan. Kalau saya baca itu keterangannya kayak deodoran itu boleh lah, kan harum juga itu. Apa tuh hand body lotion itu kan tidak kuat-kuat kali. Itu ringan dia, itu boleh juga. Tapi kalau udah pakai itu tidak boleh tuh Bu, hukumnya itu. Dilarang untuk perempuan yang begitu-begitu. Cukup perempuan di rumah sama suaminya saja. Sekarang kan terbalik. Pas pergi kerja wangi-wangi, cantik-cantik. Yang suami pun juga gitu, ganteng-ganteng. Pas pulang berantakan. Apa ndak selingkuh jadinya? Ini kesalahan di akhir zaman. Kenapa suami istri ndak langgeng? Karena dandannya di luar rumah, bukan dalam rumah. Saya punya istri, keluar rumah saya larang-larang deh pakai terlalu apa kali. Masih pakai cadar, saya larang-larang deh. Ini di luar nanti cantik-cantik, di dalam enggak, ini jahiliyah saya bilang. Enggak sebegitunya begitu kita. Laki-laki juga demikian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang ketiga, yaitu pakai apa? Parfum. Yang keempat, di antara adab ke masjid, ketika keluar rumah baca doa. Kata Nabi SAW, siapapun yang keluar dari rumahnya lalu dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka kata Nabi, qala yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wuqita fatatanaha lahu asyayatin fayaqul lahu asyaitan akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa wuqi wa kufiya. Bapak Ibu, kata Nabi, ketika kita keluar rumah lalu kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepada kita waktu itu, hudita, kamu dikasih petunjuk, wa kufita, kamu dicukupkan, wa ukita, kamu dijaga. Tadi Bapak Ibu keluar rumah pakai baca Bismillahi tawakkaltu enggak? Ada juga yang iya kan? Yang baca itu dikasih 3. Kamu dapat petunjuk, kamu dicukupkan, kamu dijaga. Modal membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke sawah, mau ke kantor, baca ini. Lalu kata Nabi, fatatanaha lahu asyayatin, dan setan langsung minggat dari dia, kabur dari dia. Tak mau setan dekat sama dia. Dan setan lain mengatakan ke kawannya, bagaimana kamu akan menggoda si fulan? Dia sudah dikasih petunjuk, dia sudah dicukupkan, dia sudah dijaga. Jadi Bapak Ibu, ini doa ini kalau bisa kita lazimi setiap keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya untuk taat, wala quwata, ketaatan untuk meninggalkan maksiat. Itu artinya tuh la haula wala quwata, tuh daya upaya, daya artinya taat, upaya tak untuk meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali Allah. Dikasih 3. Tidak usah pakai jimat. Jimat syirik hukumnya, haram, musyrik, mati kita langsung neraka. Pakai Bismillah tawakkaltu aja udah selesai itu semua. Setan lari.
Cuman setan manusia wallahu alam. Kadang setan jin aja yang lari kadang. Setan manusia agak berat sedikit, ya kan? Kalau setan jin pakai azan kabur, setan manusia diazani makin menjadi dia. Jadi jamaah yang dimuliakan, ini doa yang pertama. Hafal Bapak Ibu? Hafal. Dia ada dua doanya. Yang satu lagi ini ragu saya hafal nih kayak ini. Hadis yang kedua, Nabi kalau keluar rumah mau ke masjid, kata Ummu Salamah, Nabi melihat ke langit, lalu Nabi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udhal au azilla au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Hafal enggak? Enggak hafal, ya kan? Nah, itulah. Saya pun hafal ini setelah saya mengkaji-kaji juga. Dulu enggak hafal juga. Cuman kalau yang bismillah tawakal tuh nampaknya sejak SD udah hafal. Apa artinya? Allahumma ni'udzubika min an adilla au udhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesat dan disesatkan orang. Au azilla au uzal, tergelincir dan digelincirkan orang. Au azlim au uzlam, dari zalim dan dizalimi orang. Au ajhal au yujhal alayya, dari bodoh dan dibodoh-bodohi orang. Kita nih Bapak Ibu, di luar rumah nih tidak semua orang baik. Jangan-jangan yang dalam masjid ini pun ada juga yang nggak baik nih. Kan? Iya, buktinya sendal hilang. Itu kalau tidak sengaja insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau sengaja dia, makanya saya kalau ke masjid ini swallow terus saya bawa. Tiap bulan hilang sekali. Kalau dipakai Ager hilang menyesal gitu. 250.000. Makanya di mobil saya dua mobil, dua sendal. Satu sendal nanti kalau acara-acara agak-agak serius, misalnya barale, itu pakai sendal itu tuh. Tapi kalau pengen cuman bawa mobil, itu swallow aja. Termasuk ke masjid pun swallow juga. Jadi kalau hilang tidak menyesal kali. Jadi jamaah yang dimuliakan, tidak semua orang di luar ini baik. Dengan doa ini, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya Allah, selamatkan aku, jangan sampai aku bodoh dibodoh-bodohi orang. Kan ada orang, Pak, kemana alamat apa? Lurus kelok kiri, jurang rupanya. Dibodoh-bodohinya gitu. Dengan baca doa ini Allah selamatkan. Ini keempat, baca doa keluar rumah ya. Kalau tidak hafal yang nomor 2 ini, minimal bismillahi tawakkaltu. Apa yang kita dapat dengan baca doa itu? 1, dikasih petunjuk. 2, kita dicukupkan kebutuhannya. 3, kita dijaga dan setan lari dari kita. Yang kelima, adab-adab ke masjid. Jalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa meskipun terlambat, meskipun sudah qomat. Jalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa meskipun terlambat. Ini banyak enggak yang lari-lari ke masjid? Yang maraton ada? Udah jam berapa nih? Oh, masih lama. Ada berapa menit lagi? Jam di situ beda sama jam saya. Oh, tapi kayaknya sama lah ya. Bagus itu mudah-mudahan. Lebih lama itu. Ini udah 29. Jadi Bapak Ibu, dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, "Idza sami'tum al-iqamata." Kalau kalian sudah mendengar iqamah. Kalau iqamah berkumandang itu tandanya kita beda sama azan. Kalau azan artinya al-i'lam, pemberitahuan waktu salat masuk. Tapi kalau qomat memang sudah berdiri kan qomat untuk salat. Kalau kalian mendengar iqamah, famshu ila shalah, kata Nabi, jalan ke masjid, bukan lari. Alaikum bis sakinah wal wiqar, hendaknya ke masjid, wal waqar, hendaknya ke masjid dengan sakinah. Apa sakinah artinya Pak? Sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Apalah pokoknya semuanya itu disebut sakinah, ketenangan. Pergi ke masjid jalan dengan tenang. Wal waqar, penuh kehadiran hati, tentram, nyaman, santai, pokoknya begitulah. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Apa yang kita dapat dari gerakan imam? Misalnya kita salat maghrib, kita dapat rakaat ketiga. Ya udah, ikut rakaat ketiga. Wa ma fatakum fa'timmu, yang ketinggalan 2 rakaat maka lengkapi saja. Jangan tergesa-gesa. Udah azan. Gimana? Azan dulu apa gimana? Cukup. Hah? Taruh aja ya, sedikit ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis ini dilarang sama Nabi tergesa-gesa ke masjid. Bahkan ada hadis yang lebih tegas daripada ini. Sekarang pertanyaannya, ada enggak Bapak Ibu kalau ke masjid dia lari-lari? Ada? Di sini mungkin enggak ada ya. Kalau tempat lain banyak. Tempat lain tuh jangan-jangan sini. Iya Bu, saya subuh itu kan hampir tiap subuh ceramah, kecuali Sabtu saya kosongkan karena keluar daerah.
Kayak sekarang kan Sabtu nih, besok Sabtu. Itu subuh itu kan namanya subuh. Orang kan ada yang bangunnya kadang pas azan, ada yang bangunnya mungkin pas menjelang-jelang qomat, ya gitu kan? Karena orang sebelumnya kan tidur rata-rata. Beda sama Isya gini kan, bisa diagak. Itu kalau subuh kan kita pakai mobil tuh. Banyak saya lihat di tepi jalan tuh putih-putih, lari-lari, lompat-lompat. Saya pikir pocong, rupanya ibu-ibu pakai telakung putih, dia lari-lari menuju masjid cepat-cepat. Ini nggak begitu dianjurkan. Kita pengennya takut ketinggalan rukuk kan Pak? Karena man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang dapat rukuk dihitung 1 rakaat. Ada apa emang dengan rukuk? Kalau ketinggalan ya nggak apa-apa, kita tambah. Di mana posisi imam itu kita ikuti. Tapi kalau kita lari-lari tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kita pengennya lebih baik, kita pikir rupanya nggak lebih baik. Maka jangan kayak gitu kita. Makanya Bapak Ibu, terlambat pun tetap jalan. Dimakruhkan kalau ada orang ke masjid lari-lari. Tidak dianjurkan, dilarang sama Nabi. Bisa jadi larangannya ini minimal makruh, bahkan bisa jadi haram kan. Tapi kita nggak sampai situ mungkin memahaminya haram. Tapi paling nggak dilarang, makruh paling tidak. Makanya Bapak Ibu, kita pengen kita ini kan ke masjid baik. Jangan sampai yang kita pengennya baik justru buruk di hadapan Allah dan Rasul. Inilah efek dari kita ini semangat tapi ilmunya nggak cukup. Semangat ibadahnya ada muncul tapi ilmu nggak cukup. Sama banyak. Seperti misalnya gini, banyak kita lihat jamaah sebagian di tempat lain juga. Ada orang dia sholat sendirian atau sholat tahiyatul masjid, atau orang dia masbuk terlambat 1 rakaat. Ketika imam salam dia kan berdiri untuk melaksanakan 1 rakaat. Ada jamaah yang di depan ini lewat aja depan orang sholat tuh. Boleh apa enggak tuh hukumnya? Enggak boleh. Kita boleh lewat depan orang sholat kalau orang sholatnya berjamaah. Itu pun di depan jamaah, depan imam enggak boleh. Kalau depan jamaah boleh. Misalnya 3 shaf, ada yang batal lewat depan orang, hukumnya boleh. Tapi depan imam tidak boleh, karena softnya itu depan imam kalau berjamaah. Tapi kalau sholat munfaridan, sholat sendirian, tidak boleh orang lewat depannya itu. Kata Nabi, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli." Kalau tahu orang yang melewati orang sholat, dosanya, besar dosanya melewati orang sholat, dia rela berhenti 40 tahun menunggu orang itu selesai sholat baru dia lewat. Tapi kita kan Bapak Ibu kadang-kadang santai aja lewat apa? Lewat aja, kayak nggak ada dosa. Inilah efek terlambat belajar, semangat di ujung baru muncul. Pengajian tidak mau, kan ada orang dia hijrah udah, sholat ke masjid ada, tapi ngaji tidak mau. Ada juga kayak gitu tuh, penyakit-penyakit yang begini-begini nih. Akhirnya apa? Dia nggak paham bagaimana fikih-fikih itu. Akhirnya kadang dia tabrak segala macam. Bapak Ibu sekalian, waktu azan sudah masuk. Ini baru 5 kita bahas baru. Insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Tambah lagi. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Ya. Iya. Saya pernah baca hadis itu dilarang menyela-nyela jari. Tapi saya nggak dapat keterangan maksudnya apa. Cuman itu aja. Itu aja. Saya baca itu juga. Di antara adab ke masjid, menyela-nyela jari tidak boleh. Cuma tidak tahu saya apa hikmahnya itu. Belum dapat saya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Betul tuh Pak. Makanya saya nggak sebutkan di sini. Ada tuh saya baca. Ya. Kakinya. Untuk masalah kaki itu sebenarnya Bapak Ibu tidak pula terlalu dibahas harusnya bagaimana. Itu lebih kepada bebas. Tapi sebaiknya kaki itu sebagian ulama menganjurkan itu sejajar dengan bahu. Jangan terlalu melebar. Mungkin bisa jadi ada sebagian orang dia terlalu melebar karena dia pengen bersentuhan kaki samping kiri, kaki samping kanan. Karena memang kan sangat ditekankan merapatkan shaf ini. Cuman kita tidak pernah merapatkan shaf. Kata Imam, sawu sufufakum, shaf lurus dan rapat. Ada juga shaf rapat dan lurus, sama aja ya kan? Sama aja sebenarnya. Cuman setelannya beda. Shaf lurus dan rapat, shaf rapat dan lurus, sama aja sebenarnya. Tapi nggak rapat juga. Harusnya kan sebaiknya rapat. Dianjurkan rapat, lurus dan rapat.
Beda pendapat ulama, merapatkan shaf ini wajib apa tidak? Sebagian mengatakan tidak wajib, sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, jangan kalian kasih kesempatan untuk setan masuk di shaf-shaf kalian. Tutup itu semua, rapatkan semua, kan begitu. Bahkan dalam hadis lain, sebagian sahabat antara samping ini mata kakinya bersentuhan dengan yang lain. Nah, sebagian mungkin dia memahami ini sangat wajib, ini wajib ini. Akhirnya dikangkangkannya lah. Ya, kalau saya pribadi sebaiknya ya nggak harus mengangkang lah. Cuman kalau dia mengangkang biar rapat juga, ya. Iya. Ya, sebagian memandang hukumnya sunnah. Itu tadi, sebagian memandang hukumnya wajib. Ada yang mengatakan wajib, wajibnya pun pas berdiri saja. Kalau tidak berdiri tidak wajib lagi. Ini perbedaan pendapat para ulama. Sehingga berefeklah kepada hukum berdirinya, kan begitu. Kalau saya rapat saya. Cuman karena di masyarakat awam kan tidak rapat. Mau gimana lagi? Kita geser lagi dia. Kata Ustaz Somad, baru awak sehari tobat ada gini-gini kayaknya. Diinjaknya sekalian gitu kan. Itu bercanda mungkin ya. Tapi kalau saya dari pesantren dulu kami rapat. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Dalam PAZ kesehatan pengobatan akhir zaman yang saya pelajari, kita kalau sholat begini Pak, lurus kaki kita. Sebagaimana dulu para sahabat juga lurus. Ini sehat nih. Karena dengan lurusnya kaki, lutut lurus, pinggul lurus. Versi ilmu PAZ, pengobatan akhir zaman, sakitnya kaki, bergesernya pinggul. Makanya kalau berjalan kaki juga lurus. Itu sehat kita nanti itu. Banyak orang kalau udah tua kan lututnya sakit, ada namanya osteoporosis, tulangnya kurang gitu kan. Tapi kalau menurut ilmu PAZ yang saya pelajari, asal kakinya diluruskan, itu hilang nanti sakitnya tuh. Kenapa? Karena nutrisi itu maksimal turun. Tapi kalau jalannya begini, kita kan banyak jalan begini nih. Sekarang semuanya kan di mana-mana jalannya bengkok begini kan. Ini yang membuat nanti di hari tua lututnya sakit. Coba diluruskannya, nanti itu maksimal nanti semuanya tuh. Makanya dalam sholat itu mengobati kesehatan karena lurus begini. Maka sejak itu saya upayakan lurus terus begini. Alhamdulillah, ini sehat, semuanya sehat dan bugar badan kita. Nah, ini rahasia pengobatan dalam sholat. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi intinya merapatkan kaki itu ya, kalau nanti timbul fitnah tidak usah lah. Dan memang kan sebaiknya dianjurkan itu selurus dengan bahu kita. Cuman secara keterangan resmi dari Rasulullah setahu saya nggak ada. Bebas kaki itu bagaimana. Cuman kan kalau semua ulama sejujur dengan bahu ini stabil nampaknya. Kemudian Bapak Ibu dilihat pun enak. Tapi kalau terlalu lebar sekali tidak juga ini. Kalau terlalu rapat tidak bisa rapat kan begitu, terlalu begini. Kemudian kalau kaki kita lurus Pak, kalau kaki kita lurus itu didorong kita nggak jatuh. Tapi kalau kaki kita begini didorong kita jatuh ke belakang. Makanya mulai sekarang cobalah kaki ini menghadap kiblat, tangan juga menghadap kiblat. Itu dianjurkan sekali, disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Cukup ya. Kaki selonjoran ke kiblat. Kaki selonjoran ke kiblat ketika mau sholat. Waktu di masjid juga. Ini lebih kepada mungkin perkara adab saja. Tapi secara hukum apakah memang dilarang nggak larang itu tidak ada. Cuman lebih kepada adab saja. Sebagian mengatakan ya sebaiknya janganlah ke kiblat begini gitu. Itu hanya sebatas adab biasa. Kalau tidak pun tidak ada masalah juga. Wallahu a'lam bishawab. Gitu yang saya pahami Pak. Gitu. Silakan. Ya. Iya. Jadi begini, masalah hadis kencing berdiri itu ada dua hadis. Hadis yang pertama saya lupa periwayatnya siapa, entah Muaz bin Jabal atau siapa. Nanti saya buka lagi bisa. Nabi, kalau dalam riwayat Ibunda Aisyah dulu kita kaji. Ibunda Aisyah kan istri Nabi, sehari-hari dengan Nabi. Dia mengatakan siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri maka dia pendusta. Karena Nabi selalu kencingnya apa? Jongkok, jangan bilang duduk pula. Kalau duduk lain pula ceritanya nanti. Kita bilang duduk, gimana duduk Ustaz? Ayolah jongkok lah saya bilang.
Kata Ibunda Aisyah, siapa yang mengatakan Nabi kalau dia buang air kecilnya berdiri maka dia pendusta. Tapi di riwayat lain, saya baca dalam kitab Al-Wajiz itu, masalah fikih, itu saya pernah melihat Nabi sekali waktu dia kencingnya berdiri. Adapun terus bagaimana nih kata para ulama? Ibunda Aisyah mengatakan Nabi selalu kalau kencingnya jongkok, tidak pernah berdiri. Kalau ada yang mengatakan berdiri, pembohong. Tapi riwayat lain ada sahabat dia pernah sekali nggak sengaja melihat Nabi, karena zaman dulu kan belum ada WC Pak, kayak kita sekarang tertutup kan. Orang kan kalau kencing zaman dulu kan di tanah lapang, di padang pasir begitu kan. Itu pernah berdiri kata dia. Lalu bagaimana dua hadis ini, apakah bertentangan? Sementara kedua-duanya kuat, sama-sama kuat. Nah, kesimpulan pertengahannya kata para ulama, mungkin Ibunda Aisyah dia nggak pernah memang lihat di luar, karena kan di rumah terus. Kemudian yang kedua, Nabi lebih sering jongkok. Berdiri sekali cuma dilihat baru. Nabi mesti lebih sering jongkok. Adapun sahabat tadi kan baru sekali lihat Nabi berdiri. Kemudian yang ketiga, akhirnya masuklah kepada hukum lebih utama jongkok, tidak lebih utama berdiri. Kalau berdiri dibolehkan, tapi kalau jongkok itu disunnahkan. Terakhir kayak gitu kesimpulannya. Tapi memang sebagian memandang, ya pokoknya tidak boleh berdiri, ya silahkan, tidak masalah juga. Tapi kalau dilihat hadis yang satu lagi dari sahabat ini tadi, saya lupa entah Muaz bin Jabal atau Ibnu Umar atau siapa, itu dia pernah lihat berdiri. Jadi kesimpulannya lebih baik jongkok, tapi berdiri pun boleh. Dengan catatan jangan sampai kencingnya tadi itu terpental-pental ke kakinya, kemananya. Nah, ini pastikan nih. Maka sebaiknya jongkok, jangan berdiri. Kemudian Bapak Ibu, ternyata menurut penelitian, orang kalau dia kencing berdiri itu nanti dia kena penyakit asam urat. Kemudian juga bisa terkena penyakit susah di hari tuanya, kencing dia keluarnya susah. Itu sering berdiri itu nanti kata dokter. Makanya sebaiknya kita jongkok berkencing itu. Dan itu yang paling afdal, yang paling sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Cukup nih kayaknya nih ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 5 yang kita kaji dari adab-adab ke masjid. Ada beberapa yang lain, saya baca sekilas saja ya. Di antaranya yang keenam, masuk dengan kaki kanan, lalu membaca doa Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau mau singkat aja Allahumma ftahli abwaaba rahmatik pun jadi. Kemudian yang keenam, ketika kita berjalan ke masjid kita baca doa Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran Allahumma ja'alni fi khalfi nuran wa min amami nuran wa min an yamin nuran min shimali nuran Allahumma a'tini nuran wa min tahti nuran wa min fawqi nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, beri aku cahaya di hati, beri cahaya di telinga, cahaya di lisan, cahaya di mata, cahaya di belakang, cahaya di depan, cahaya kiri, cahaya kanan, beri cahaya di bawah, beri cahaya di atas, beri saya cahaya. Minta nuran, cahaya. Jadi nur ini artinya cahaya. Berarti kalau Ibu Nur enggak usah baca lagi, udah bercahaya udah. Yang ke-8, mengucapkan salam ketika ke masjid. Kalau memang dikira-kira orang dengar. Kalau enggak ya tentu enggak masalah. Kemudian yang ke-9, melaksanakan tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Dalam satu hadis kata Nabi, kalau kalian masuk masjid jangan duduk sampai solat sunnah 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli raka'atain. Untuk masalah hukum solat tahiyatul masjid ini cukup ada beberapa poin. Dirinci juga boleh, tidak dirinci tidak masalah juga. Ustadz, bagaimana kalau kita masuk masjid udah duduk, baru ingat, saya belum sholat tahiyatul masjid, bagaimana? Berdiri lagi, sholat boleh. Kecuali kalau dia sengaja duduk, tidak berlaku lagi tahiyatul masjid bagi dia. Kemudian, bagi imam yang memang dia datang ditandai langsung qomat, dia nggak usah tahiyatul masjid. Tapi kalau bagi imam yang datang duluan, maka sebaiknya dia tahiyatul masjid. Lalu kalau ada misalnya azan, kita langsung tahiyatul masjid atau tidak? Jawab azan dulu, nanti baru tahiyatul masjid. Mubazir tidak jawab azan karena pahalanya besar. Tapi kalau misalnya Jumat berbeda Pak. Kalau datang kita ke masjid pas Jumat orang udah azan, tidak usah jawab azan, langsung tahiyatul masjid. Kenapa? Karena lebih afdal
kita cepat tahiyatul masjid tanpa menjawab azan. Azan selesai, kita pun salam, langsung dengar khatib berkhutbah. Karena mendengar khatib lebih banyak pahala daripada menjawab azan, tapi nanti kita tahiyatul masjid akhirnya sebagian dari khutbah kita tidak dengar karena fokus solat tahiyatul masjid. Kemudian dalam satu riwayat Nabi pernah lagi khutbah Jumat, ada sahabat masuk ke masjid ketika khutbah Jumat, namanya Sulek siapa namanya itu, lupa saya. Waktu itu sama Nabi disuruh berdiri, berdiri, salat dulu. Khotib rupanya bisa juga merintah jamaah nih. Yang ngantuk-ngantuk bangun. Gitu misalnya kan. Misalnya, tapi nggak usah lah, nanti timbul fitnah pula. Tapi ini contoh yang itu. Saya bukan berarti itu boleh atau enggak, tapi contohnya Nabi pernah menegur sahabat yang udah duduk disuruh berdiri ketika masuk ke masjid, waktu khutbah dia langsung duduk, sama Nabi disuruh berdiri untuk tahiyatul masjid. Dan ada beberapa yang lain, beberapa persoalan tentang tahiyatul masjid ini. Kemudian jamaah, kalau kita masuk ke masjid, yang paling utama shaf pertama. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Allah dan malaikat berselawat kepada orang shaf pertama. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kalau shaf kedua sama ketiga gimana? Ditawar sama sahabat. Kalau Bapak apa Pak? Kalau shaf ke-8 gimana? Dimuncung pintu. Ini lain lagi nanti. Ya Rasulullah, shaf kedua ketiga bagaimana? Kata Nabi, ala tsani, shaf kedua masih dapat salawat dari Allah dan Rasul dan malaikat. Shaf pertama paling mantap, shaf kedua minimal, ketiga, keempat, kelima tidak dapat salawat lagi. Maka daripada itu, bapak-bapak sekalian, kalau ke masjid usahakan shaf terdepan. Jangan pula persilahkan, silakan biar saya shaf ke-8 aja. Makruh hukumnya. Al-ithar fil ibadah makruh. Mendahulukan orang lain dalam ibadah dihukumi makruh. Tapi kalau dalam masalah dunia, makan, minum, dahulukan orang lain, itu mantap. Tapi kalau ibadah jangan kasih orang lain, kita dulu. Mau masuk surga duluan apa orang duluan Pak? Kita duluan. Makanya beribadah juga begitu. Jadi kalau ada shaf pertama, kita jangan kasih orang. Saya shaf pertama. Jangan sok-sok mendahulukan orang lain, isar namanya. Silakan Pak, biar saya yang ketiga aja. Rugi, makruh hukumnya itu. Lalu shaf yang paling afdal kiri apa kanan? Yang paling afdal kanan. Kecuali kalau memulai shaf itu dari belakang imam. Ini kadang ada orang imam shafnya di sana, ngapa? Kanan Ustaz. Itu nggak ada kawan imam. Kalau imam batal, siapa yang gantikan? Memulai shaf dari belakang imam. Tapi kalau udah stabil, yang paling afdal kanan itu lebih bagus ya. Karena kanan itu lebih utama. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab selanjutnya adalah salat tahiyatul masjid. Selesai salat tahiyatul masjid, menunggu qomat kita berdoa, baca Quran atau berzikir. Baca Quran, berdoa atau berzikir, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal berdoa. Baca Quran bagus juga, tapi lebih afdal berdoa. Kenapa? Karena kata Nabi, inna doa la yurad bainal adzan wal iqamah fad'u. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah itu mustajab. Maka banyaklah berdoa. Kata para ulama sebagian, kenapa lebih utama berdoa daripada baca Quran? Kalau berdoa kan mustajab, waktunya sesekali. Antara azan iqamah 5 waktu. Nanti waktu hujan, bersafar, terzalimi, apalagi lagi susah, itu mustajab juga doa orang. Tapi kalau baca Quran kapan pun bisa, maka lebih utama berdoa. Tapi kalau tidak berdoa, udah habis doa Ustaz, tidak ada lagi diminta, ayolah baca Quran lagi. Kayak nggak ada masalah aja. Nah, dan ada beberapa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mohon maaf silap dan salah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.